Setiap orang tua memiliki cara berbeda dalam hal mendidik anak. Di balik itu semua, terdapat satu tujuan, yakni menjadikan anak sebagai sosok pintar dan berprestasi. Jika berhasil, bukan hanya orang tua yang merasa bangga. Masa depan sang anak pun diharapkan dapat bersinar dan sukses. Namun terkadang, keinginan orang tua untuk membantu anak mereka dalam menggapai cita-cita seringkali dibumbui paksaan dan tuntutan. Seperti memaksakan anak untuk belajar dari pagi hingga larut malam, mengharuskan anak untuk selalu mendapat nilai sempurna, hingga memasukkan anak ke sekolah ataupun tempat les ekstrakurikuler yang sebenarnya tidak diminati. Ada anak yang merasa termotivasi dan menjadi lebih baik, tetapi tak sedikit dan justru menjadikan hal tersebut sebagai beban. Sayang, hal ini justru menimbulkan dampak negatif pada mental dan psikologis sang anak. Bukan merasa didukung, beberapa anak justru menjadi sangat tertekan. Bahkan ada yang nekat melakukan apapun untuk dapat lepas dari tekanan tersebut. Beberapa kasus di berbagai negara menunjukkan terdapat cukup banyak anak yang dengan tega membunuh karena depresi setelah dipaksa untuk terus belajar. Berikut kasus pembunuhan karena dipaksa belajar versi on the spot. Kasus pertama datang dari seorang pria bernama Udayan. Awal 2017 ini, pihak kepolisian menangkap pria asal Bhopal, India ini karena didakwa telah membunuh dan menyembunyikan jasad orang tuanya di salah satu sudut rumah mereka. Setelah pihak kepolisian melakukan interogasi, pria berusia 32 tahun ini mengaku bahwa ia terpaksa membunuh orang tuanya karena dendam lantaran selalu dipaksa belajar matematika. Udayan yang tertarik pada bidang seni dan ilmu sosial merasa terbebani karena sang ibu tak mengerti akan bakat dan minatnya. Paksaan orang tuanya inilah yang pada akhirnya membuat pria berotak pintar dan cerdas ini membuat depresi dan putus asa, hingga tega mencari jalan pintas dengan cara membunuh untuk dapat terbebas dari tekanan. Parahnya, Udayan mengaku tak menyesal telah melakukan hal keji ini. Ia justru merasa lega karena dapat memulai kehidupan baru sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Jangan ditiru ya, pemirsa. Perlakuan khusus bagi anak emas tak selalu berbuah manis. Begitulah yang nampak pada kisah hidup orang tua dari Jennifer Penn, seorang remaja asal Toronto, Kanada. Sejak kecil, Jennifer selalu menjadi kebanggaan orang tuanya. Meski hidup secara pas-pasan, orang tua Jennifer selalu berusaha untuk memasukkan anaknya ke berbagai tempat les ekstrakurikuler. Mulai dari piano, skating, renang, hingga bela diri. Dan di luar kegiatan tersebut, Jennifer juga dituntut untuk menjadi siswi teladan dan cerdas. Tujuannya hanya satu, yakni agar anak kesayangannya ini dapat menjadi orang sukses di kemudian hari. Orang tua Jennifer seringkali memaksanya untuk terus belajar hingga larut malam. Main bersama teman atau pergi ke pesta merupakan hal terlarang bagi Jennifer. Sayang, aturan ini disikapi negatif oleh Jennifer. Ia merasa lelah dan mulai melakukan kebohongan demi kebohongan untuk dapat memuaskan keinginan orang tuanya, seperti berbohong akan nilai pelajaran, memalsukan nilai rapot, hingga mengarang perihal beasiswa universitas. Untuk menyudahi tekanan yang dirasakannya selama ini, Jennifer bersama kekasih rahasianya menyewa orang bayaran untuk memberi pelajaran pada orang tuanya. Hingga tiba-tiba saja niat memberi pelajaran tersebut justru berubah menjadi tindak pembunuhan sadis. Sang ibu Beach ditembak 3 kali pada bagian kepala hingga tewas seketika. Sedangkan ayahnya Han ditembak sebanyak 2 kali pada bagian wajah. Sang ayah Han dapat selamat dari peristiwa ini. Atas kasus keji tersebut, Jennifer divonis hukuman seumur hidup.
Pria Jepang Tomohiro Kato melakukan aksi pembunuhan sadis karena depresi usai dipaksa belajar oleh orang tuanya. Kisah bermula saat Kato, siswa berprestasi saat masih duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, mengalami perubahan drastis saat memasuki masa SMA. Saat itu, Kato dipaksa orang tuanya untuk masuk ke salah satu sekolah elit di Jepang, Aomori High School. Di sekolah ini, Kato menjadi rendah diri dan stres. Ia kemudian mengalami penurunan prestasi secara drastis. Akibatnya, Kato gagal saat menjalani tes masuk Universitas Hokkaido dan membuatnya terpaksa bekerja sebagai buruh pabrik. Akibatnya, Kato mulai menerima tekanan demi tekanan hingga membuatnya putus asa. Dan karena depresi, Kato akhirnya kehilangan kontrol diri. 2008 lalu, ia melakukan tindak pembunuhan keji. Mengendarai sebuah mobil sewaan, ia sengaja menabrak 5 pejalan kaki di depan pusat perbelanjaan. Setelah itu, ia keluar dari dalam mobil dan menusuk 12 pejalan kaki dengan pisau. Peristiwa ini menggegerkan warga Jepang, bahkan dunia. Kato harus membayar ulah kejinya dengan vonis hukuman mati. Seorang pelajar asal Kansas, Esme Seng, tega membunuh orang tuanya lantaran kesal, selalu dipaksa untuk menjadi yang sempurna. Orang tua Esme memang memiliki standar sangat tinggi pada anaknya. Ketika Esme mendapat nilai 96 saat tes pelajaran sekolah, ia dihukum oleh orang tuanya dengan cara berdiri di sudut rumah tanpa sehelai pakaian pun. Menurut orang tua Esme, tak ada nilai yang memuaskan kecuali nilai 100. Esme yang hobi bermain piano juga sering mendapat ancaman dari orang tuanya apabila tidak mampu menyandang gelar sebagai pianis klasik terbaik di Kansas. Puncaknya pada saat pengambilan rapot 6 Maret 2006 lalu, Ibunda Esme dibuat sangat marah karena anaknya mendapatkan beberapa nilai B dalam mata pelajaran. Dengan penuh emosi, sang ibunda terus membentak dan mengancam. Depresi, Esme tega menusuk ibunya menggunakan pisau hingga tewas. Akibat perbuatan keji ini, Esme divonis hukuman 8 tahun 4 bulan penjara. Mei 2015 lalu, seorang mahasiswa dari University of Alabama, Taylor Blanchett, dikabarkan tega membunuh ibundanya menggunakan tongkat baseball di rumahnya di wilayah negara Alabama. Peristiwa ini menggegerkan masyarakat setempat. Pasalnya, hampir 20 hingga 30 tahun belakangan tidak pernah terjadi kasus pembunuhan sadis seperti ini di wilayah tersebut. Menurut keterangan Taylor, saat pihak kepolisian menginterogasinya, peristiwa sadis ini bermula kala sang ibunda memprotes nilai akademik Taylor. Perdebatan pun tak dapat dihindari. Karena merasa kesal, Taylor langsung menghantam ibundanya menggunakan tongkat baseball. Polisi yang melakukan pemeriksaan tak kalah dibuat terkejut ketika menemukan jasad ibunda Taylor telah terbujur kaku di halaman belakang rumah. Dan pemirsa, itulah kasus pembunuhan karena dipaksa belajar versi Otis Bond.